Kamu tidak merasa digorok. Kalau kamu tidak merasa digorok, they will come back to us. Biarin orang lain melakukan kenaikan-kenaikan, saya enggak. Oke, jadi apa yang bisa saya bantu nih dari level saya, kira-kira apa yang untuk meningkatkan average room rate di sini? Mungkin kalau saya pernah dengar yielding itu apa? Yielding. Ya, yielding. Kalau yield itu sebetulnya embahnya atau base-nya dari revenue management itu yield. Seberapa banyak revenue dan keuntungannya, itu namanya yield. Itu kalau kita memanen kan dapat berapa kilo, misalkan kita manen padi berapa kilo, atau itu yieldnya. Jadi yield itu penghasilan. Maka di dalam revenue management itu bisa meraih yield yang diinginkan, yaitu revenue yang diinginkan. Untuk mencapai yield itu tentu ada dua statistik yang harus dilalui. Statistik pertama, jual yang sebanyak-banyaknya dong. Kalau kamar kita sekarang 300 kamar, ya harus 100% baru yieldnya itu bagus. Ya, beda kan 100 kamar berarti kan potensial untuk revenue-nya juga 100. Nah, tapi tidak cukup di situ aja. Ada yang namanya harga jual atau average room rate-nya juga. Yaitu kalau kamar terjual habis laku, kemudian harganya juga harga yang sesuai kita inginkan, diskonnya berkurang, harganya tinggi-tinggi, upselling jalan, baru itu yield-nya akan bagus. Lebih dekat mungkin ukurannya itu dalam revenue management bisa juga kayak RevPAR. Ya, RevPAR itu sebetulnya udah yield juga. Yieldingnya itu bagus, RevPAR-nya itu bagus. Revenue per room available. Itu adalah di statistik atau metrik perhotelan. Nah, itu yang kayak gitu biasanya itu ya, kalau kalian mau jadi GM atau Director of Room, Director of Sale itu harus tahu namanya RevPAR. Dan tentunya kita juga tidak hanya bisa menjual terus tapi harganya jatuh, ya yieldnya nggak ada juga. Itu bahaya juga. Nah, itu menurut pendapat saya. Masih perlu banyak dipelajari juga. Ya. Jadi sebetulnya sih itu kan kalau kita berada revenue management, ada di revenue management kan selling the product to the right people at the right price at the right time. Jadi kalau kita paksakan dengan harga mahal-mahal terus, ya kalau tamunya nggak datang, ya yieldnya bisa turun juga. Nggak datang nggak datang artinya nggak beli karena harga kita mahal. Jadi untuk mencapai yield itu kan tadi parameternya itu dua. Kamu mau jual diskon penuh gitu ya, tapi nggak ada duit juga. Atau kamu mau jual mahal tapi nggak datang juga. Di sini makanya ada yang dinamakan fair sale atau RevPAR-nya juga harus fair. Kita tidak bisa menjual harga mahal terus kalau digratisin aja nggak laku. Dan kita tidak harus menjual ngobrol terus. Orang harga mahal juga hotel kita didatangi oleh banyak orang. Ya, makanya di situ harus bisa bagaimana caranya. Kita itu harus mematok harga dengan yang baik, yaitu dengan dynamic pricing tadi. Harga berubah-ubah sesuai dengan teori Maslow saja, yaitu dengan market demand. Kalau demandnya tinggi, ya tentu harus kita jual dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga biasa. Nah, cuman harus hati-hati juga. Ketika di tahun baru, semua orang tuh naikin bisa 3 kali lipat harganya. Ya, betul. Kalau saya tidak. Saya tahu bahwa tamu itu pasti akan beli. Tapi kita juga harus lihat apakah harga yang diberikan kepada tamu itu sesuai dengan produk atau enggak. Best value for money. Nah, karena gini Pak, kita itu harus memaintain sustainability daripada tamu kita. Jangan sampai tamu kita itu jong. Kok harganya 3 juta?
tapi kamarnya juga begitu-gitu aja, ya tamu bisa beli, tapi tamu tidak happy. Someday dia tidak akan datang. Ngapain gue datang ke hotel itu? Giliran lagi kayak gini naikin harga sebanyak-banyaknya. Dan lagian, kalau saya sarankan, jangan terlalu bernafsu untuk menaikkan harga di Lebaran. You will never change the whole hotel performance. Dengan menaikkan harga itu tidak akan mengubah performance yang signifikan. Lebih baik mendingan lakukan sustainability atau apa berkesinambungan dengan tamu. Tamu tidak merasa digorok. Kalau tamu tidak merasa digorok, they will come back to us. Biarin orang lain melakukan itu, melakukan kenaikan-kenaikan, saya enggak. Oke, memang kita naikkan wajar-wajar saja. Dan ingat, ketika kita menaikkan harga, kita harus punya sales argument.